Oke, gimana? Mau apa ya? 15 ada extreme buy. Oke, extreme buy kuncinya M5 berarti harus di atas M50. Oke, sini kita ngebuy. Di atas M50 yang oranye ini ya. Siapan untuk ngebuy, tunggu zone. Saat masuk zone sini yang satunya konfirmasi. Nah, seperti itu. Jadi ini kan konfirmasi CSAK buy, CSM buy, tapi Mas 90 yang ungu di atas BB. Artinya untuk konfirmasi belum memenuhi syarat. Udah tapi belum gitu. Ini nggak usah skip aja gitu. H1 ini ada setup lubang. Kalau kita bicara dengan setup lubang, ini beda lagi konsepnya. Berarti hambatnya area entry. Ya, ini bener kan, area malu. H1 ada setup lubang di sini. Ini bentuknya MAV, bukan tidak ada ekstrimnya. Jadi untuk konfirmasi M15 minimal harus ada candlestick momentum CSM buy. Sedangkan ini tadi DCM muncul sinyal buy, ya kan? Mengatakan ini benar CSAK buy back M50, M90 juga masih di bawah mid BB, ini syarat. Tapi kalau kita belajar basic tentang reentry, konfirmasi reentry itu terbagi menjadi dua, dimana perbedaannya ada di TF kedua kuncinya, yang satu MAV, yang satu ekstrim. Kalau MAV minimal konfirmasi TF3 nya ini harus momentum buy, karena sebelumnya di sini ada momentum sell, ada ciri sell. Ini harus dipatahkan dengan momentum buy, baru market bisa melanjutkan kenaikan. Itu. Walaupun ini sudah memenuhi syarat, M90 sudah di bawah, kekuatannya ada. Tapi kalau tidak ada momentum, ya dia tidak akan mengantarkan momentum buy. Sedangkan A15 itu belum muncul ya DCM ya. Ini yang muncul cuman M5 buy. M5 buy itu di sini. Nah, M5 buy di sini. Saat dia ada ekstrim buy. Fokusnya kan M5 kan harus di atas 50 candlenya. Oke, di atas 50 yang oranye. Saat candle di atas 50, fokusnya kan kita menunggu zone di M5. Oke, udah ada di sini. Setelah ada zone, tunggu konfirmasinya, ada CSAK buy. Ya kan? Berarti kan di sini. Berarti kan ini harus CSAK buy di atas 50, tapi EMA 90 nya ungu ini di atas mid BB, artinya belum memenuhi syarat, kita skip aja seperti itu. Jadi ya banyak pola ya, banyak metode, banyak setup. Kalau kita mau mengambil satu-satu itu secara instan tuh sepertinya butuh waktu gitu. Jadi sebaiknya pahami basic, pahami konsepnya, pahami satu metode aja dulu. Nanti ke depan sambil berjalan kita akan menemukan, oh gimana ini, cara menemukannya gimana. Ketika kita menguasai satu metode, ya kan, cara memvalidkan re-entry, ya kan, ketika kita menemukan kegagalan, ya di situ kita akan menemukan suatu setup juga gitu. Dan kita tidak bisa menolak itu setup
yang kita nanti konfirmasi tidak ada konfirmasi, terus akhirnya kan membuat setup gagal, artinya reentry H4 itu gagal, itu dia mempunyai setup di TF bawahnya gitu. Dan dia juga mempunyai aturan, tidak semata-mata setup gagal itu dia tidak mempunyai pola, dia punya pola gitu. Cuman kitanya aja yang tadinya fokus belajar di satu metode, satu setup, ya kan? Akhirnya seiring berjalannya waktu kita dituntut untuk menguasai, atau seiring berjalannya waktu kita bisa dengan sendirinya hafal dengan metode yang kedua, metode yang ketiga, setup kedua, setup ketiga, itu kita bisa bisa berjalan dengan sendirinya. Padahal metode yang kedua itu cuman kebalikannya aja gitu loh, cuman memakai TF yang lebih kecil. Nah, artinya di saat untuk konfirmasi hampa tidak tercapai, tidak ada konfirmasi, otomatis sekaligus itu membuat setup di TF kecilnya sistem. Nah, itu perlu dikonfirmasi juga gitu. Kalau tidak terkonfirmasi, berarti ada kemungkinan setup yang pertama itu valid, akan terkonfirmasi. Tetap menunggu gitu loh, kita tetap menunggu. Ya seperti itulah gitu loh. Tapi kalau kita langsung menguasai, mencari setup yang valid, terus ternyata gagal, langsung kita mau belajar, kita nanti bingung, jelas bingung gitu loh. Jadi perlu memahami, belum mendalaminya itu perlu waktu. Kita mau mencari setup yang valid dulu, ciri-ciri konfirmasi yang valid itu gimana. Kalau biarpun salah, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kita catat aja gitu loh. Berapa kali salahnya dicatat gitu loh. Kalau memang lebih banyak salahnya, ya udah. Berarti logikanya nggak usah ngikutin, ketika ada valid kita skip, ya kan? Kita masuk aja kebalikannya. Ketika re-entry buy ternyata malah gagal. Nah, di saat kita mencatat itu lebih banyak gagalnya, ketika re-entry buy itu ternyata malah sell. Ya udah balik aja, logikanya itu aja. Pas re-entry buy, nah udah kita nge-sell aja gitu. Nanti gimana? Nanti pas nge-sell itu bener apa salah? Nah, itu kita hitung lagi gitu. Ternyata salah juga banyak, nggak sampai TP, nggak sampai kena TP, balik lagi. Nah, itu nanti kita catat lagi gitu. Jadi semua perlu proses, semua perlu dipahami, semua perlu data gitu. Ya gimana ya, semua nggak ada sih yang indikator atau metode yang 100% profit terus, itu nggak ada di dalam dunia forex. Semua ada 1% faktor X gitu loh. Banyak trader profesional, banyak guru-guru trader yang mengajarkan tuh, dia fokus dengan metodenya sendiri, dia fokus dengan setupnya sendiri. Kenapa? Ya itu style, itu gaya beliau untuk meyakinkan entry-nya, untuk mempetikan entry, soalnya dia berdasarkan data. Akhirnya dia berani. Kalau kita belajar terus kita nggak punya data, terus kita padahal kayaknya aku niru gayanya dia kok gitu loh, dia profit kok aku ragu-ragu ya profit enggaknya, soalnya kita nggak punya data, jadi kita nggak percaya diri akan kemampuan diri kita sendiri gitu. Kita mau bangganya dengan orang lain gitu, padahal setiap kesempatan beliau itu juga ada kesempatan gagal, dia untuk menaruhkan kesempatan gagal itu pasti ada gitu, tapi juga nggak harus banyak-banyak gitu. Oke,
ngene lho pesan apa mana stop lubang gagal tuh ya gini invalid. Yang 15 sih gimana di saat dia mau H1 setup lubang gagal tuh jadi invalidnya tuh seperti ini saat dia mau konfirmasi N15 yang untuk buy dan nanti konfirmasi kan N15 untuk buy kan untuk memvalidkan H4 di situ enggak belum memenuhi syarat dan akhirnya konfirmasi itu menjadi TF1 sebagai TF1 bukan TF3 lagi. Dia punya ciri di sini. Kenapa TF1 ya? Karena dia punya ciri ini, ciri sel di sini. Ada ciri sel, ada zone. Zone kan mid BB sampai top BB di sini kan. Ini kan zone. Ada konfirmasi. Konfirmasi kita pakai sel boleh ini, boleh juga ini. Mas 90 di bawah di atas. Ya udah. Makanya saya sikatnya di agak bawah sini karena benar-benar menunggu Mas 90 di atas. Kalau kita entry di sini ya kita syarat ke floating sini nggak masalah. Mau masih berapa pip ini? Karena kita entry di area ini ya 4 114 di bawah sampai ke sini 116 cuman 300 pip lah $3 kalau 0,01 bisa gitulah trading itu. Masih juga sama titiknya juga kita di sini juga ini sama dengan titiknya hampir sama. Nah ini spekulasi seperti itu. Oke.